ini saya akan menjelaskan tentang constitutional engineering. Apa sih itu constitutional engineering? Constitutional engineering adalah suatu proses perancangan, penyesuaian atau perubahan dalam aturan-aturan dasar sebuah konstitusi untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara. Contohnya seperti bisa menyangkut perubahan dalam sistem pemilu, pembagian kekuasaan, desain lembaga negara, bahkan sampai dengan revisi Undang-Undang Dasar. Fungsi utama constitutional engineering adalah yang pertama, menstabilkan sistem politik. Yang kedua, menghindari konflik antar kelompok. Yang ketiga, mengoptimalkan kerja lembaga negara. Yang keempat, menyesuaikan struktur ketatanegaraan dengan kondisi sosial politik masyarakat. Selain dari pengertian tadi, saya akan menyebutkan sisi positif dari constitutional engineering. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas demokrasi. Maksud dari itu adalah perubahan sistem pemilu atau desentralisasi dapat memperluas partisipasi politik dan memperkuat suara rakyat. Yang kedua, ada menyesuaikan struktur negara dengan realitas sosial. Maksudnya adalah Indonesia negara yang multikultural, dan constitutional engineering ini bisa merancang sistem yang sesuai dengan keragaman tersebut, misalnya otonomi daerah tersendiri. Dan yang ketiga ada mencegah krisis politik dan hukum. Maksud dari itu adalah dengan perubahan konstitusi secara terencana bisa mencegah konflik antara lembaga negara seperti antara eksekutif dan legislatif. Dan yang keempat, yang terakhir adalah fleksibilitas dalam reformasi politik. Maksud dari itu adalah konstitusi tidak dianggap sakral yang tidak bisa diubah, tetapi sebagai dokumen hidup yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Constitutional engineering atau rekayasa konstitusi dapat memiliki dampak signifikan bagi sebuah negara termasuk Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas sisi negatif dalam rekayasa konstitusi, yaitu satu, resiko perubahan yang tidak stabil, di mana rekayasa ini kalau tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menyebabkan perubahan politik yang tidak stabil. Nah, politik yang tidak stabil ini dapat membuat suatu negara mengalami gejolak politik. Kedua, ketergantungan pada elit politik. Jika rekayasa konstitusi hanya menguntungkan elit politik tertentu, maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang kita alami saat ini. Keterbatasan dalam mengatasi masalah. Rekayasa konstitusi tidak dapat selalu mengatasi masalah yang kompleks dan mengatasi masalah yang dalam seperti korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Nah, dapat kita lihat Indonesia mengalami ini. Keempat adalah resiko penafsiran yang berbeda. Rekayasa konstitusi dapat menimbulkan perbedaan penafsiran tentang makna implementasi konstitusi dan dapat memicu konflik dan ketidakpastian. Nah, hal ini adalah hal-hal negatif dari rekayasa konstitusi. Seperti itu akan dilanjutkan oleh teman saya contoh-contohnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari constitutional engineering. Indonesia pasca reformasi pada tahun 1999 hingga tahun 2002 melakukan constitutional engineering melalui amandemen UUD tahun 1945 untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi kekuasaan eksekutif yang terpusat. Afrika Selatan pasca apartheid menyusun ulang konstitusi untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Irak pasca 2003 melakukan constitutional engineering untuk menata ulang struktur negara setelah enzim otoriter tumbang. Ya, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum konstitusional engineering di Indonesia. Dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang membahas tentang perubahan konstitusi dan membahas tentang perubahan sistem politik. Berikut beberapa contoh putusan yang relevan, yaitu putusan MK nomor 14 PUU 11 tahun 2013. Dalam putusan MK ini membahas tentang perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. MK memutuskan bahwa sistem pemilihan langsung oleh rakyat adalah konstitusi dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Putusan MK nomor 55 PUU XV 2017. Dalam putusan ini, MK membahas tentang ambang batas parlemen dan ambang batas presiden. MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% dan ambang batas presiden sebesar 20% adalah konstitusional. Yang kedua, putusan MK nomor 28 PUU XVI 2018. Dalam putusan ini, MK membahas tentang perubahan sistem pemilihan anggota DPR dan DPRD. MK memutuskan bahwa sistem pemilihan proporsional terbuka adalah konstitusional dan memperkuat representasi rakyat.